Siapa yang gak kenal tokoh tadi? Dia adalah Albert Einstein, yang sangat terkenal. Dia adalah seorang fisikawan legendaris asal Jerman yang telah memberikan sebuah gebrakan dalam perkembangan fisika modern. Namanya menjadi terkenal setelah postulatnya berhasil menarik perhatian dunia fisika saat itu. Postulat Einstein tersebut dikenal dengan nama teori relativitas khusus dan umum. Teori relativitas khusus terdiri dari dua postulat. Yang pertama, suhu dua fisika bisa bergerak sama pada semua kerangka acuan yang bergerak dengan kecepatan utama. Misalnya, kamu sedang berdiri di peron stasiun kereta, sedangkan temanmu sedang berada di dalam kereta yang melaju dengan kecepatan 80 km per jam. Menurut kamu yang diam, teman kamu yang berada di dalam keretalah yang melaju dengan kecepatan 80 km per jam. Namun, menurut teman kamu yang berada di dalam kereta, dia itu diam. Justru kamulah yang berdiri di peron stasiun yang bergerak dengan kecepatan 80 km per jam. Yang kedua, cahaya merambat melalui ruang hampa. Kecepatan saja bernilai 3 kali 1/8 meter per second. Dan kelajuan cahaya pada kelajuan sumber cahaya. Beda dengan teori relativitas Newton yang menyatakan ruang dan waktu adalah mutlak, pada postulat yang kedua ini, Einstein menyatakan justru ruang dan waktu itu yang relatif. Kelajuan cahaya dalam vakum merupakan besaran mutlak. Artinya, tidak ada kelajuan lain yang lebih besar daripada kelajuan cahaya. Jadi, diukur dalam semua kerangka acuan bergerak, kelajuan cahaya dalam vakum adalah sama. Jadi, jika ada dua orang pengamat mengamati suatu peristiwa, yang satu diam dan yang satu lagi bergerak terhadap peristiwa itu, maka persamaan ruang dan waktunya tidak akan sama. Pada relativitas khusus akan mengandung suatu pengalih yang disebut dengan tetapan transformasi Lorentz. Dengan menggunakan konsep relativitas khusus ini, kita juga dapat menghitung kecepatan relativistik. Misalkan pada peristiwa kamu yang diam di peron stasiun, atau kita katakan dengan C, dengan teman kamu yang berada di dalam kereta api yang kita katakan D. Teman kamu yang berada di dalam kereta api melemparkan sebuah batu katakanlah A searah dengan kereta api. Maka kecepatan batu itu menurut kamu yang diam di peron stasiun akan mengikuti persamaan ini. Dampak lain dari teori relativitas khusus tersebut diantaranya fenomena dilatasi waktu, kontraksi panjang, massa relativistik, momentum relativistik, dan energi relativistik. Dilatasi waktu atau pemekaran waktu adalah dampak dari anggapan bahwa waktu itu tidak mutlak, tetapi relatif. Selang waktu yang diukur dengan oleh dua pengamat yang saling bergerak dengan kecepatan relatif akan berbeda. Kontraksi panjang. Panjang adalah jarak dua titik yang diukur. Pada dilatasi waktu, selang waktu yang diukur berbeda, sedangkan selang waktu adalah jarak dibagi kelajuan. Maka dampaknya akan ada pemendekan jarak atau pemanjangan dari benda yang diamati oleh dua pengamat yang bergerak relatif. Pemendekan panjang itu disebut kontraksi panjang. Massa relativistik. Berdasarkan pada teori relativitas khusus, massa benda yang bergerak akan lebih besar dari massa yang diam. Momentum relativistik. Setiap benda yang memiliki massa dan kecepatan pasti memiliki momentum. Jika kita gunakan persamaan massa relativistik pada persamaan momentum, maka dihasilkan persamaan momentum yang baru, yaitu momentum relativistik.